Tiga pemuda culun ini bermimpi menjadi orang paling ditakuti. Mereka pun bergabung dengan Triad, yaitu organisasi kriminal yang penuh kekuasaan dan bahaya. Namun, ambisi mereka membawa konsekuensi yang mengerikan. Salah satu dari mereka terbutakan oleh kekuasaan dan mengkhianati persahabatan. Bahkan, ia juga tak ragu menghabisi nyawa temannya sendiri demi mencapai puncak kekuasaan dari Triad. Bagaimanakah akhir cerita penuh pengkhianatan ini? Dan siapakah yang akan bertahan? Oke, sebelum lanjut siapkan dulu kopi dan udut kalian, dan inilah filmnya. Di Hong Kong, tiga pemuda culun yang bersahabat berambisi menjadi anggota gangster paling ditakuti. Mereka adalah Chai, Meo, dan Kem. Dari ketiganya yang terlihat paling menonjol dengan sifat kepemimpinan adalah Chai. Lalu Meo, si tukang pukul paling brutal. Sementara Kem adalah pemuda culun yang tidak berani melakukan baku hantam. Saat ini ketiga sahabat itu sedang menjalankan tugas dari Triad untuk membunuh ketua dari geng saingan Triad. Chai dan Meo mengawasi situasi dari luar, sementara Kem ditugaskan mengawasi gerak-gerik target yang akan mereka bunuh, yaitu gangster saingan dari Triad. Dalam pengawasannya terlihat si ketua gangster sedang asik menghajar salah satu pelanggan di tempat itu. Dengan cepat Kem mengabari kedua temannya soal kejadian ini. Namun si bos gangster langsung menghentikannya. Dia mengira Kem ini akan melaporkannya kepada polisi. Dengan penuh amarah, si bos gangster menampar Kem beberapa kali. Kem yang culun hanya bisa terdiam dan pasrah. Dari belakang, Chai dan Meo datang. Mereka berdua langsung menghajar si bos gangster. Dalam pertarungan itu, Meo dan Chai terus berusaha menjalankan tugas mereka untuk membunuh si bos gangster. Berbeda dengan Kem yang hanya terdiam saja. Si bos gangster sempat kabur dari tempat biliar itu. Chai dan Meo mengejarnya. Mereka berhasil menjatuhkan si bos gangster dan langsung membunuhnya dengan sangat brutal. Melihat itu, Kem merebut parang dari tangan Chai karena dia juga ingin membunuh si bos gangster agar diterima oleh Triad. Namun saat akan melakukannya, tiba-tiba dari belakang ribuan anak buah si bos gangster datang. Mereka marah besar karena pimpinan mereka telah dibunuh oleh Chai, Meo, dan Kem. Dalam pelarian itu, Chai, Meo, dan Kem membunuh beberapa anak buah yang telah menghalangi mereka. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka bertiga berhasil kabur menggunakan mobil rampasan. Berkat kerja keras mereka membunuh si bos gangster, ketiga sahabat ini kini resmi dilantik untuk bergabung dengan Triad. Seorang petinggi Triad bernama Brother Yao langsung tertarik dengan kerja keras mereka bertiga yang sangat brutal dan berani membunuh ketua gangster saingannya. Setelah selesai menjalankan ritual dan sumpah, kini para anggota yang baru bergabung harus bertarung satu sama lain demi merebutkan sebuah gulungan legendaris. Yang dimana pemenangnya akan diberikan jabatan kehormatan, yaitu menjadi tangan kanan Brother Yao. Dengan penuh luka dan perjuangan, Chai dan kedua sahabatnya berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Kini, setelah mereka resmi menjadi anggota Triad, Brother Yao langsung menunjuk Chai menjadi bosnya dari mereka bertiga. Yao kemudian mengajak mereka bertiga menemui seorang pengusaha properti bernama Yin. Yin lalu berkata kalau usaha propertinya sedang hancur. Ia membutuhkan bantuan dari Triad untuk mengusir para preman kampung yang selalu memalak usahanya.
Dan jika berhasil, Yin akan membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Mendengar itu, Yao tertarik. Ia lalu menugaskan Chai dan kedua sahabatnya untuk mengusir para preman itu. Malam harinya, Meo dan Kem berjalan-jalan keluar menggunakan mobil. Meo lalu melihat para preman lokal sedang bersantai. Jiwa dia langsung membara. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang preman itu. Meo lalu mengajari Kem untuk memukul kepala orang agar dia menjadi pemberani dan tidak culun lagi. Sambil merasa gugup, Kem langsung memukul preman itu dan seketika jiwa gangsternya bangkit. Keesokan harinya, Brother Yao mengajak semua bawahannya untuk ikut hadir dalam acara pelelangan spanduk kain merah yang sangat bergengsi. Acara ini sangat meriah karena para petinggi triad lain dari wilayah Hong Kong juga hadir. Sementara itu, Chai menelpon Meo dan menyuruhnya untuk datang ke acara ini karena Brother Yao mencarinya. Meo menolaknya dengan alasan dia tidak suka keramaian. Namun faktanya, Meo ini sedang bekerja sampingan sebagai supir. Acara pelelangan kemudian dimulai. Walaupun sebatas kain merah, ternyata kain itu sangat berharga dan bergengsi bagi petinggi triad. Dan barang siapa yang menawar kain itu dengan harga yang sangat tinggi, maka dia akan menjadi pemenangnya sekaligus mendapatkan kehormatan. Dari berbagai tawaran para bos-bos, ternyata Brother Yao berhasil memenangkan lelang tersebut. Dia mengajukan harga tertinggi yaitu $280.000 untuk mengambil kain tersebut. Setelah acara itu selesai, Yao pergi keluar gedung bersama istrinya bernama Nam. Yao yang telah mabuk parah mencoba mengajak Nam untuk berdansa di pinggir jalan sambil menunggu mobil jemputannya datang. Di sisi lain, Meo datang ke sana. Dia ternyata mengantar anggota geng saingan triad yang berniat membunuh Brother Yao untuk membalaskan dendam kematian bos mereka yang telah dibunuh oleh Chai dan kawan-kawan. Meo yang baru menyadari hal itu awalnya ingin membatalkan pekerjaan ini. Namun karena diancam oleh golok, akhirnya Meo terpaksa mematuhi perintah mereka. Dengan sangat brutal, para geng itu membacok Brother Yao hingga tidak berdaya. Dalam insiden ini, Brother Yao sempat melihat Meo di dalam mobil. Lalu Meo yang merasa kasihan kepada bosnya sendiri, mencoba menabrak salah satu geng dan segera kabur dari sana. Chai dan Kem yang melihat kejadian itu terkejut. Dia langsung mengejar mereka. Sementara Nam hanya terdiam dan tidak menyangka kalau Meo telah menyerang suaminya. Dengan panik, Nam segera berlari menghampiri suaminya untuk memastikan keadaannya. Meo terpaksa meninggalkan mobilnya karena jalannya buntu. Dia lalu bertemu dengan Chai yang merasa tidak menyangka kalau sahabatnya itu telah menyerang bosnya sendiri. Dengan penuh amarah, Chai langsung menamparnya. Meo lalu menjelaskan semuanya. Dia hanya bekerja sampingan sebagai seorang supir. Meo juga berkata kalau dia tidak tahu mengenai rencana penyerangan ini. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Kem datang ke sana. Sambil marah-marah, dia menodongkan bedog ke arah Meo. Kem tidak terima kepada Meo yang telah membunuh bosnya sendiri. Sebagai sahabat yang baik, Chai mencoba menenangkan mereka berdua. Dia juga percaya dengan alasan Meo yang tidak tahu dengan rencana penyerangan ini. Sambil tergesa-gesa, Chai memberikan uang serta jam berharganya kepada Meo dan menyuruhnya untuk pergi dari negara ini. Beberapa tahun kemudian, Brother Yao dikabarkan masih selamat. Namun sayangnya dia harus lumpuh setelah mendapatkan serangan brutal kemarin. Akibat hal itulah Chai kini menggantikan posisi Brother Yao sebagai petinggi triad. Brother Yao sangat beruntung memiliki istri baik dan soleha seperti Nam, karena dia selalu merawatnya dengan baik. Beberapa saat kemudian, Chai dan Kem datang ke rumah Yao untuk membahas bisnis baru yang sedang mereka jalankan.
Yao mendukung mereka berdua. Ia juga meminta Kem untuk membantu Chai menjalankan bisnis tersebut. Chai kemudian menghampiri Nam yang saat itu sedang membuat stik. Nam lalu mengaku kalau ia masih dendam kepada pelaku yang telah menyerang suaminya hingga lumpuh. Nam meminta Chai untuk tidak menyerah mencari pelaku tersebut. Sepulang dari sana, Chai dan Kem menemui seorang pengusaha konstruksi bernama Mr. Wong. Wong meminta bantuan kepada mereka berdua untuk mengusir dan membersihkan para penghuni apartemen. Karena Wong berencana akan membangun ulang apartemen itu menjadi sangat bagus. Wong lalu bercerita kalau dia telah menunjukkan dokumen terkait pembangunan ini kepada para penghuni apartemen. Namun para penghuni itu banyak sekali yang menolak untuk pindah dari sana. Maka dari itu dia meminta Chai dan Kem untuk mengusir para penghuni tersebut dengan imbalan bayaran yang sangat tinggi. Mendengar tawaran tersebut, Chai setuju. Dia akan segera mengusir para penghuni itu malam ini juga. Di tempat lain, Meo baru pulang belanja bahan makanan di pasar. Di rumahnya, ia ditunggu oleh istrinya bernama Yuet yang kini tengah hamil besar. Saat akan menyajikan makanan, tiba-tiba listrik padam. Meo lalu menyalakan lilin untuk menerangi makanan mereka. Dari luar tiba-tiba terdengar suara kerusuhan. Meo yang penasaran langsung keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Dan ternyata seorang nenek-nenek tengah diserang oleh para preman yang memaksa nenek itu untuk pergi dari apartemen ini. Meo mencoba membela si nenek. Namun para preman itu marah karena Meo telah ikut campur dengan urusannya. Dia menampar Meo beberapa kali. Namun Meo hanya terdiam tanpa melakukan perlawanan. Dari belakang tiba-tiba bosnya para preman itu menyuruhnya untuk berhenti. Dan ternyata dia adalah Chai yang sedang menjalankan tugas dari Mr. Wong untuk mengusir para penghuni di apartemen ini. Pertemuan ini membuat Meo terkejut karena sudah bertahun-tahun mereka tidak pernah bertemu. Meo kemudian mengajak Chai untuk makan malam bersama. Awalnya situasi sedikit tegang-tegangan, namun Yuet berusaha mencairkan suasana untuk menghibur mereka berdua. Setelah selesai makan, mereka berdua ngobrol di luar. Meo memuji Chai karena telah berhasil menjadi bos triad seperti cita-cita mereka waktu dulu. Sementara Meo sendiri sudah berkali-kali pindah rumah untuk bersembunyi. Hingga akhirnya dia memutuskan pulang kembali ke Hong Kong untuk istri dan calon anaknya. Chai lalu berkata seharusnya Meo tidak boleh datang kembali ke Hong Kong demi keselamatan mereka berdua. Meo mengaku kalau ia akan segera pindah ke rumah setelah Yuet melahirkan anaknya. Dia tidak mau menyusahkan Chai. Meo kemudian meminta Chai untuk tidak pernah bertemu lagi. Jika Chai peduli kepada Meo dan masih menganggapnya saudara. Keesokan harinya Meo bekerja sebagai pencuri mobil. Dia terpaksa melakukan pekerjaan haram ini karena sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya lahiran. Setelah mendapatkan banyak uang dari hasil mencurinya, Meo berencana untuk membawa istrinya pindah rumah. Sementara Chai sedang menemani Brother Yao terapi. Kemudian Brother Yao mengajak Chai ngobrol berdua di taman. Yao meminta Chai untuk selalu menjaga Nam apapun yang terjadi. Karena Nam selama ini sudah mengalami banyak kesulitan untuk merawatnya. Malam harinya Brother Yao mengajak Chai dan Kem untuk mabuk-mabukan di bar. Mereka bertiga lalu membahas bisnis yang sedang berjalan saat ini. Di tengah obrolan tiba-tiba Brother Yao menanyakan apakah dirinya merupakan bos yang baik hati bagi mereka. Mendengar itu Chai membenarkannya kalau Brother Yao merupakan bos yang baik hati. Bos Yao langsung tersentuh. Dia bertanya kembali jika dirinya memang bos yang baik, lantas mengapa Meo menyerangnya dan tega membuatnya lumpuh seperti ini. Mendengar itu Chai dan Kem langsung terdiam. Brother Yao kemudian meminta mereka berdua untuk berjanji jika suatu hari nanti Meo datang kembali ke kota Hong Kong, maka lepaskanlah Meo. Dia tidak dendam kepadanya. Namun Brother Yao khawatir kepada Nam yang masih memiliki dendam kepada Meo. Maka dari itu Brother Yao meminta mereka berdua untuk mengawasi istrinya yaitu Nam.
你覺得你係咪一個好大仔？始終都係放唔低。 Saat di rumah, Brother Yao menggenggam tangan istrinya yang sedang tidur. Sambil merasa sedih, Brother Yao memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia sudah lelah dan merasa dirinya tidak berguna lagi. Brother Yao lalu menghampiri kolam renang dan langsung meloncat untuk bunuh diri. Di sisi lain, Nam ternyata menyadari aksi bunuh diri yang dilakukan suaminya itu. Dia juga sebenarnya sudah tahu kalau suaminya pasti akan melakukan hal ini. Sambil menangis, Nam awalnya tidak mau menyelamatkan suaminya. Namun pada akhirnya dia berubah pikiran dan segera menyelamatkannya. Namun sayangnya dia terlambat karena Yao sudah meninggal. Semenjak kejadian itu, urusan bisnis mereka kini dikelola oleh Chai di bawah kendali Nam. Di tempat lain, Meo baru saja menjual mobil hasil curiannya kepada penadah. Namun penadah itu ternyata selalu membeli mobilnya dengan harga yang murah. Karena mobil hasil curian Meo selalu ada yang baret-baret atau rusak. Meo tidak terima. Dia meminta bayaran lagi kepada si penadah. Tapi si penadah itu tidak mau dan tetap membelinya dengan harga yang murah. Meo menerimanya. Sambil merasa kesal, ia pun pergi dari sana. Namun tiba-tiba si penadah itu marah-marah dan berkata kalau Meo ingin mendapatkan banyak uang, maka jadikanlah istrimu sebagai wanita micet. Mendengar itu, Meo langsung berbalik. Dengan penuh amarah, dia menghajar si penadah itu hingga tidak berdaya. Beberapa saat kemudian, Kem dan anak buahnya datang ke sana karena ternyata si penadah tersebut memiliki urusan bisnis dengannya. Melihat Meo ada di sana, seketika Kem langsung menghajar si penadah tersebut. Kem lalu membawa Meo ke pemakaman bosnya dan memberitahu bahwa semenjak kejadian dahulu, bosnya mengalami lumpuh. Disitulah bosnya menjadi depresi, merasa dirinya tidak berguna lagi. Hingga akhirnya Brother Yao memutuskan untuk bunuh diri. Mendengar itu, Meo terdiam. Ia merasa bersalah. Sambil menangis, dia meminta maaf di hadapan makam Brother Yao atas perilakunya waktu dulu. Tidak lama kemudian, Chai datang ke sana dan langsung ngobrol empat mata dengan Kem. Kem mengatakan kalau ia kesal dengan Chai yang telah menyembunyikan keberadaan Meo selama ini. Dengan tegas, Chai menjawab kalau dia juga tidak sengaja bertemu dengan Meo. Kem mendatangi Mr. Wong sendirian karena dia mengetahui kalau Meo tinggal di apartemen tersebut. Maka dari itu dia berencana mengambil alih pekerjaan, mengusir para penghuni apartemen dari Chai. Ternyata Kem merasa sakit hati karena Chai selalu melindungi Meo. Maka dari itu dia mengambil alih pekerjaan Chai dan berniat mengusir Meo dari apartemen milik Mr. Wong. Awalnya Mr. Wong ragu bekerja sama dengan Kem. Namun pada akhirnya dia bersedia menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Kem. Kem dan anak buahnya kemudian mendatangi apartemen dan langsung mengusir paksa para penghuni di sana dengan cara kekerasan. Istri Meo yang mengetahui penggusuran ini langsung menelpon suaminya. Meo terkejut. Dengan cepat ia segera pulang ke rumah. Sementara Kem dan anak buahnya ternyata sudah masuk ke rumah istrinya Meo terlebih dahulu. Dengan brutal mereka menghajar Yuet yang sedang hamil hingga terjadi pendarahan. Meo akhirnya sampai juga di apartemen. Dia langsung membabat habis semua orang-orang di sana yang berani menghalanginya. Beberapa saat kemudian polisi datang dan berhasil menghentikan perkelahian ini. Di tempat lain, Kem semakin menaruh dendam kepada Chai. Akhirnya dia memberitahukan soal Meo kepada Nam. Dia berkata kalau Meo telah kembali dan Chai mengetahui keberadaannya. Mendengar itu, Nam marah. Dia langsung bergegas menemui Chai. Dia juga memutuskan untuk menyerahkan semua bisnis yang dipegang oleh Chai kepada Kem. Nam lalu memberi waktu 1 hari kepada Chai untuk memberikan Meo kepadanya.
Chai kemudian pergi ke rumah sakit untuk menemui Meo yang saat itu sedang merawat istrinya. Sebagai sahabat yang baik, Chai tidak mau temannya itu terluka. Dengan tergesa-gesa, Chai meminta Meo untuk bersembunyi dulu karena Nam sedang memburunya. Chai juga mengatakan kalau Nam berhasil menangkap Meo, maka Chai tidak bisa melindunginya lagi. Meo lalu berkata apakah perbuatan ini merupakan perbuatan Kem. Mendengar itu, Chai terdiam dan tidak menjawab perkataannya. Meo lalu memeluk Chai dan memintanya untuk menjaga istri dan calon anaknya. Meo kemudian pergi. Dan siapa sangka, Meo ternyata mendatangi markas kediaman Kem. Dengan sangat brutal, ia membunuh semua anak buahnya Kem. Setelah lama bertarung, akhirnya Meo bertemu dengan Kem. Dengan penuh amarah, Meo berkata kalau istri dan calon anaknya sedang sekarat akibat ulah anak buah Kem. Mendengar itu, Kem langsung terdiam dan merasa bersalah. Meo kemudian mencabut golok yang tertancap di perutnya secara perlahan-lahan. Dan setelah itu, ia langsung mencekik Kem. Situasi langsung berubah menjadi tegang-tegangan. Kem sangat ketakutan. Meo lalu berteriak keras kenapa Kem tega melakukan ini kepada istri dan calon anaknya. Dari belakang tiba-tiba salah satu anak buah Kem datang ke sana. Meo dengan cepat membunuh anak buahnya itu. Begitu juga dengan Kem yang langsung refleks menebas leher Meo karena dia mengira Meo akan membunuhnya. Dalam kondisi yang berdarah itu, tiba-tiba Chai menelpon Meo dan memberitahu kalau istri dan anaknya telah selamat. Istrinya juga telah melahirkan anaknya Meo dengan kondisi sehat walafiat. Setelah mendengar kabar itu, Meo meninggal. Sementara Kem merasa menyesal. Dia langsung menyalahkan anak buahnya karena telah masuk ke ruangan ini. Sambil merasa panik, dia menghubungi Nam dan memberitahu kalau dia telah membunuh Meo. Mendengar itu, Nam langsung tersenyum. Dia lalu berkata kalau dimulai hari ini, Kem lah yang mengambil kendali semua bisnis-bisnis di Triad termasuk dengan ribuan anak buahnya. Nam juga menyuruh Kem untuk menghadiri acara pelelangan kain merah esok hari yang merupakan tradisi turun-menurun di Triad. Keesokan harinya, Kem yang sudah menjadi bos besar menghadiri acara itu. Dia berhasil memenangkan pelelangan karena memberikan penawaran yang sangat tinggi, yaitu $680.000. Di tempat lain, Chai yang berada di dalam mobil tiba-tiba ditemui oleh anak buahnya yang memberitahu kalau Meo telah dibunuh oleh Kem. Mendengar itu, Chai terkejut dan merasa sedih. Dia lalu mengirim foto anak Meo kepada Kem. Melihat itu, Kem langsung terdiam dan merasa menyesal. Dia tidak sengaja membunuh Meo. Beberapa saat kemudian, Chai datang ke sana dengan ratusan anak buahnya. Melihat itu, Kem panik. Dia menyuruh anak buahnya untuk menyerang Chai. Chai berhasil mengejar Kem yang saat itu akan kabur. Dengan tenang, Chai lalu memberikan parang kepada Kem dan berkata, apakah kau saat ini suka membunuh saudara? Dan kenapa kau tidak membunuhku? Sambil merasa kesal, Kem mengambil parang itu dan langsung menodongkannya ke leher Chai. Kem lalu berkata kalau dia terpaksa membunuhnya karena saat itu Meo mengincar nyawanya. Mendengar itu, Chai langsung menggaplok kepala Chai sambil berkata kalau saat itu Meo ingin membunuhnya, lantas mengapa Kem masih hidup dan bisa berdiri di sini. Namun Kem yang sudah kesal langsung membacok Chai hingga berdarah-darah dan mendeklarasikan dirinya sebagai bos terkuat. Di saat itu, Kem mengira Chai sudah tewas. Namun ternyata Chai masih hidup. Dia lalu perlahan-lahan mencabut pedang yang menancap di perutnya. Dan setelah itu, ia membacok Kem.
Chai lalu mengayunkan parangnya dan berniat membunuh Kem di saat itu juga. Namun dari belakang tiba-tiba polisi muncul yang langsung menembak Chai. Saat kondisi sekarat, Chai berkata kepada Kem kalau dia dengan Meo selalu menganggap Kem sebagai adik mereka. Dan di saat itulah Kem tewas. Mendengar itu Kem menangis dan langsung teringat dengan masa lalunya saat bersama-sama. 當正你細佬咁噶，做嘢記得睇住咁仔。大爺，我都要放你走。緊要兄弟齊心齊樂，開開心心。 Dan film pun tamat.